Di tempat Anda menetap, boleh jadi Anda dikenal. Tapi di tempat lain, boleh jadi beda penilaian terhadap Anda. Baik di tempat A, belum tentu semuanya menilai Anda baik. Tapi kalau sudah Allah yang menetapkan Anda baik, maka siapa yang bisa mengurangi kebaikan itu? Karena itu orang-orang yang selalu concernnya, fokusnya adalah mendapatkan penilaian terbaik dari Allah, maka sudah ya merasakan tenang, kenyamanan dalam kehidupannya. Jadi dia nggak terlalu repot untuk mendapatkan ya pujian-pujian atau penilaian dari manusia. Karena capek, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, capek kalau ingin selalu memuaskan manusia itu, karena banyak satu disebut begini, yang lain mungkin tidak suka, karena seleranya bermacam-macam. Tapi ketika kita mencoba untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, sehingga mendapatkan penilaian yang terbaik, maka Allah yang akan memfirmankan kepada penduduk langit dan bumi, dia orang baik. Bagaimana Allah bisa menggerakkan semua rezeki itu dekat dengan Anda? Banyak di jalan tuh. Apa sekitaran Anda? Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu, yang sudah sepuh, keliling, panggul-panggul dengan keringatnya itu, jualan macam-macam, dekati. Terima kasih Pak, mohon maaf, ini ada titipan lewat saya, memang nggak banyak, cuman tolong doakan aja Pak ya, saya diberikan kesehatan, kebaikan. Anda berikan, itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan sehat, dikasih rezeki berlipat, keluarga, itu tuh mahal sekali, mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Coba sesekali deh mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu mustajab sekali. Nah, mungkin usaha Anda sukses itu dari doa orang-orang seperti itu, bukan karena hebatnya Anda, karena kan yang punya rezeki Allah. Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata, semua ada artinya, ada maknanya, dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh, ada dua kata, satu fajar, Quran surah ke-17 ayat 78, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Kedua subuh di surat at-takbir, was subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar, kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Nah, ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah, cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada ya. Fujur nama lainnya nafsu, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar sumbernya takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek, tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak, kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa. Jiwa takwa mengatakan jangan terima Pak. Bapak mengatakan maaf, ini jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki, datang lagi. Ini Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat nggak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak akan ketahuan bersihnya. Anda nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotoran, nggak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya.
Tahu dari mana bersih kalau ada kotornya? Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya, tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya nggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya nggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimia itu, supaya dia bisa menstimulus supaya baiknya keluar. Sebab kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Ada seorang tukang roti itu rajin istighfar. Istighfar. Satu kali Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen jalan. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, jalan, lalu jalan jauh. Singkatnya beliau merasa lelah, istirahat di masjid, istirahat tiduran gitu. Itu oleh marbot masjid diusir supaya keluar dari sini katanya. Padahal itu imam besar, karena belum tahu ini siapa, imam besar viral, diusir keluar. Istirahatlah di luar masjid, di pelataran. Itu sampai di luar pun diusir juga. Kata Imam Ahmad, saya istirahat sebentar. Enggak, anak keluar. Ya, orang Arab itu kalau ngusir, pertama idhab, pergi. Kedua barwah, keluar. Ketiga rawah. Rawah itu maksudnya sudah jengkel. Kalau sudah jengkel, rawah, keluar dengan ruh-ruhnya sekalian. Rawah kan? Itu Imam Ahmad keluar. Begitu keluar, lalu kemudian lewatlah tukang roti tadi. Ya, dia sedang membuat adonan. Karena melihat seseorang itu sedang lelah, capek, dipanggil, "Syekh, kesini aja istirahat," katanya. Ya. Lalu ketika istirahat, Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan, dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad, "Ma faidatu istighfarika laka?" Tuan, katanya, apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaan Anda? Karena saya lihat setiap mau bikin adonan istighfar, selesai istighfar, bikin lagi istighfar. Imam Ahmad bukan tidak tahu manfaatnya, tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti ini atau tidak. Maka apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wallahi, ini kisah nyata. Demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah saya baca istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah dengan istighfar saya, "Ya Allah, mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hanbal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat." Maka kata Imam Ahmad, "Astagfirullah," katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan, saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid, bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan Anda. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun. Tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Silahkan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah.
Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah.